Episode 141. Kamu tahu siapa aku? Wu Xiong hanya melirik api di tangan Yang Chen dan mengabaikan pertanyaan Yang Chen. Dia tertarik pada bagaimana Yang Chen mengetahui identitasnya. Dia belum pernah menunjukkan wajahnya di depan kumpulan murid yang berlatih di Immortal Valen Abyss. Bahkan ketika dia membunuh Peng Hui, dia melakukannya secara rahasia. Green Jade Zoysia kelas atas adalah bahan utama dari pil perebutan surga. Hanya Anda, Penatua Wu, yang dapat menggunakannya di sini. Yang Chen tidak terlalu gugup saat dia perlahan menjelaskan penilaiannya. Kamu sangat berpengetahuan. Wu Xiong sedikit mengangguk dan memujinya. Namun, dia masih merasa aneh bahwa seorang junior kondensasi Qi mengetahui formula pil perebutan surga. Sangat sulit untuk dipahami. Junior ini tidak berbakat, tapi aku sudah menghafal semuanya di penyimpanan Sutra Villa 9 Bumi di Istana Chunyang. Kata-kata Yang Chen menjernihkan semua keraguan di hati Wu Xiong. Tampaknya bukan sesuatu yang tidak dapat diterima bagi seorang pemuda yang telah menghafal segala sesuatu di penyimpanan sutra untuk mengetahui tentang pil perebutan surga dan Zoysia giok hijau. Namun, meskipun Yang Chen luar biasa dalam mengendalikan api dan memiliki api bumi yang paling cocok untuk memurnikan obat, Wu Xiong masih sedikit khawatir. Dia langsung mengeluarkan sepotong batu giok hijau dan meminta Yang Chen untuk memperbaikinya di tempat. Yang Chen tidak panik. Giok hijau itu masih ada di udara, tapi nyala api sudah menelannya. Itu seperti nyala api yang memiliki benang yang melekat padanya saat perlahan-lahan menarik batu giok hijau di antara kedua tangannya. Api merah tua mulai perlahan menjilat sekeliling batu giok hijau. Tidak lama kemudian, batu giok hijau tersebut mengalami sedikit perubahan. Giok hijau yang awalnya keras perlahan mulai menjadi seperti adonan. Kemudian, tampak berubah menjadi cair. Di bawah kendali api Yang Chen, bentuknya terus berubah. Suatu saat, itu menjadi liontin batu giok yang sangat indah, dan saat berikutnya, itu menjadi kuali pil hijau. Namun anehnya batu giok hijau tersebut tetap mempertahankan warna batu giok hijaunya dan tidak berubah sama sekali. Ini belum semuanya. Yang Chen ingat dengan jelas bahwa permintaan Penatua Wu adalah untuk menyempurnakan dan memurnikannya. Tidak ada masalah dalam memurnikannya, tapi masih ada satu langkah lagi untuk memurnikannya. Di bawah panas terik api bumi, jejak kotoran mengalir keluar dari cairan hijau sedikit demi sedikit, dan dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh amukan api di luar. Perlahan-lahan, kotorannya semakin berkurang, dan sebagian cairan putih mulai merembes keluar. Yang Chen tahu bahwa ada beberapa bahan giok biasa yang tercampur ke dalam jasper, jadi dia memperlakukannya sebagai kotoran. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi kotoran yang merembes keluar dari cairan hijau tersebut. Yang Chen mengendalikan apinya dan mengubahnya menjadi cangkir api bundar. Dia memasukkan cairan hijau ke dalamnya dan membawanya ke Wu Xiong. Cairan hijau di Flaming Goblet tampak seperti sepotong kristal transparan. Namun, warnanya hijau giok yang menyenangkan. Meskipun berbentuk cair, namun tidak terlalu cair karena dibakar. Penatua Wu Xiong dengan lembut memasukkan tangannya ke dalam dan bola jasper mengembun di jarinya. Saat dia mengangkat jarinya, piala api itu tertinggal di tangan Yang Chen. Yang Chen meletakkan api di depannya dan diam-diam menunggu keputusan Penatua Wu Xiong. Wu Xiong meletakkan jarinya di depan matanya dan kesadaran spiritualnya langsung menembus ke dalam jasper. Seluruh batu giok berbentuk tetesan hampir tidak memiliki kotoran. Itu halus dan indah. Dari satu ujung, tampaknya yang satu bisa melihat ke ujung lainnya. Warnanya sangat jernih, dan warna hijau di dalamnya diwarnai secara merata. Ada rasa hangat di tangan itu. Dibandingkan ketika baru saja diserahkan kepada Yang Chen, kualitas batu giok itu tidak kurang dari 10 kali lebih baik. Untuk dapat melakukan ini dengan tangan kosong, kamu adalah orang pertama di tahap pemurnian Qi. Wu Xiong tak segan-segan melontarkan kata-kata pujian yang meluap-luap. Yang Chen di depannya pastinya adalah pria dengan bakat alkimia terkuat yang pernah dia lihat. Dia bisa melakukan banyak hal yang bahkan master tahap Ji dan tidak bisa lakukan di tahap pemurnian Qi. Khususnya, keahliannya dalam mengendalikan api berada pada puncak kesempurnaan. Jika bukan karena keterbatasan basis budidayanya, bahkan Wu Xiong pun tidak akan menjadi lawannya. Penatua Wu terlalu memujiku. Penampilan Yang Chen cukup tenang. Di mata Wu Xiong, dia menghela nafas lagi. Aku ingin menyempurnakan pil perebutan surga dan membutuhkan bantuan dari beberapa ahli alkimia yang brilian. Adikku, apakah kamu tertarik? Wu Xiong sepertinya telah memverifikasi tingkat alkimia Yang Chen dan langsung membuat undangan. Saya tidak bisa meminta lebih banyak. Yang Chen setuju dengan senyuman di wajahnya. Ia diundang oleh seorang master panggung daceng, belum lagi manfaat di baliknya, hanya dengan melihat proses pemurnian dari pil perebutan surga adalah hal yang tidak bisa diminta. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, bukankah dia bodoh? Terlebih lagi, Yang Chen ingin mengemas dirinya sebagai master alkimia senior. Dengan masalah Wu Xiong, sudah merupakan fakta bahwa tidak ada yang berani meragukannya. Bahkan Penatua Wu Xiong dari tahap daceng menginginkan bantuan Yang Chen. Bukankah ini menjelaskan sesuatu? Pemurnian pil perebutan surga tidak sama dengan pil bergizi Qi, di mana bahan obat yang dibutuhkan dicampur dan dimurnikan. Ini bisa disebut pil perebutan surga, yang telah menjelaskan banyak hal. Jika itu benar-benar dimurnikan, itu tidak akan kalah dengan memurnikan harta sihir kelas atas. Belum lagi seberapa canggih bahan yang dibutuhkan, proses pemurniannya sendiri perlu dibagi menjadi beberapa tahap. Setiap tahap setidaknya 1000 kali lebih rumit daripada penyempurnaan pil pendirian yayasan.
Ini hampir merupakan pil obat tingkat tertinggi yang dapat dimurnikan di dunia fana. Bahkan dengan pengalaman Yang Chen sebagai prinsip agung Golden Immortal, dia belum pernah mengalaminya di kehidupan sebelumnya, dan dia bahkan belum pernah menyaksikan pemurnian pil perebutan surga. Dapat dikatakan bahwa selama dia berhasil menyempurnakan pil perebutan surga, pada dasarnya, gelar Master Alkimia kelas 4 pasti ada dalam genggamannya. Ketika Yang Chen mengikuti Penatua Wu Xiong keluar dari gubuk Yang Chen, tiba-tiba hal itu menimbulkan keributan kecil. Yang Chen sudah lama tidak meninggalkan gubuk. Jika seseorang ingin memurnikan pil, mereka akan pergi ke pintu untuk meminta bantuan Yang Chen. Kepergian bersama orang seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, Wu Xiong adalah wajah baru, dan hampir tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Sekelompok orang memandang Wu Xiong dengan kewaspadaan, seolah-olah mereka akan segera bergegas jika Yang Chen memberi petunjuk. Wu Xiong tidak peduli sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan Yang Chen diselimuti oleh lingkaran cahaya spiritual. Dalam sekejap mata, keduanya terbang keluar dari desa pemisahan dan menghilang. Hanya kelompok penggarap dari desa pemisahan yang tertinggal, tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka saling memandang ke arah hilangnya cahaya, tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang terjadi tadi? Mengapa Tuan yang dibawa pergi? Petik 2. Apa yang telah terjadi? Setelah beberapa kali menebak, seorang ahli yang bertugas akhirnya mengungkapkan kebenarannya dengan nada yang sangat iri. Orang itu tadi adalah Penatua Wu Xiong. Dia membawa pergi Tuan Yang. Ketika sekelompok orang mendengar perkataan orang ini, tidak ada yang ragu. Semua orang mulai menebak apa yang akan dilakukan Penatua Wu dengan Yang Chen. Episode 142. Penatua Wu tampaknya tidak mempersulit Yang Chen, jadi dia mungkin tidak ingin menyakiti Yang Chen. Terlebih lagi, jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Yang Chen, itu akan sangat mudah. Mengapa Penatua Wu akan maju ke depan? Karena dia tidak ingin mempersulit Yang Chen, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah mengolah Yang Chen, yang lainnya adalah meminta bantuan dari Yang Chen. Bagaimanapun, itu bukanlah hal yang buruk bagi Yang Chen. Semua orang segera mengerti mengapa ahli yang bertugas menggunakan nada iri untuk mengucapkan kata-kata itu sekarang. Mereka tidak bisa menahan rasa iri di hati mereka. Alangkah baiknya jika Penatua Wu sangat menghargai mereka. Bagaimanapun, mereka yang ingin menjilat Yang Chen adalah yang paling bahagia saat ini. Setelah kejadian dengan Penatua Wu ini, pasar Yang Chen pasti naik. Memikirkan tentang bagaimana mereka telah menjalin banyak karma baik dengan Yang Chen, hati semua orang dipenuhi dengan kebahagiaan. Semakin baik Yang Chen, semakin banyak manfaat yang akan mereka terima di masa depan. Yang Chen tidak mempedulikan hal ini saat ini. Dia sangat gembira karena bisa berpartisipasi dalam pemurnian pil perebutan surga. Bahkan jika dia adalah dewa emas sempurna yang bereinkarnasi, dia masih sangat tertarik dengan pil penentang surga semacam ini. Selain itu, dia bisa berhubungan baik dengan Penatua Wu Xiong, yang merupakan ahli alam spiritual yang sangat kuat. Sebaliknya, senjata sihir terbang Wu Xiong tidak begitu mengejutkan. Selain itu, Yang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka tidak lagi berada di jurang kejatuhan abadi. Sebaliknya, mereka langsung melewati formasi Immortal Falling Abyss dan muncul ke permukaan. Jika tidak, penerbangan berkecepatan tinggi dari senjata ajaib ini pasti akan menyebabkan sejumlah besar makhluk roh bawah tanah menyerang. Saat melihat pemandangan di permukaan, tubuh Yang Chen sedikit gemetar. Dia memandang Wu Xiong dengan sedikit keraguan dan berkata, Penatua Wu, kamu telah keluar dari jurang kejatuhan abadi, mungkinkah? Aku akan mulai menyempurnakan pil perebutan surga. Ini akan memakan waktu beberapa tahun. Tentu saja, Wu Xiong tahu arti di balik kata-kata Yang Chen. Dia sangat menghargai kewaspadaan Yang Chen. Tentu saja, mereka berdua tidak sedang bermain-main. Karena Wu Xiong ingin menyempurnakan pil perebutan surga, dia secara alami harus melampaui kesengsaraan dan naik. Yang Chen juga terkejut karena Wu Xiong memiliki perjanjian dengan berbagai pemimpin sekte bahwa kecuali dia akan naik, dia tidak akan meninggalkan Immortal Falling Abyss. Dia meninggalkan Immortal Falling Abyss sudah menjelaskan semuanya. Meskipun Yang Chen tidak terkejut dengan harta sihir terbang Wu Xiong, harta sihir terbang Wu Xiong sungguh menakjubkan. Hanya dalam beberapa jam, mereka telah menempuh jarak yang membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan bagi Yang Chen untuk menempuhnya. Terbang dengan kecepatan tinggi, Yang Chen tidak mau repot menghitung jarak. Sebaliknya, dia perlahan-lahan memperhatikan harta ajaib yang membawanya. Harta ajaib itu adalah perahu berbentuk pesawat ulang-alik. Yang Chen dan Wu Xiong sedang duduk di tengah perahu. Sayangnya, perahunya tidak besar. Sekalipun 2 orang duduk, hanya ada sedikit ruang. Paling banyak, ada meja kecil dengan teh di atasnya. Ini adalah soaring shuttle yang disempurnakan secara pribadi oleh lelaki tua ini. Demi kecepatan, saya harus mengorbankan beberapa ruang. Seolah melihat penyesalan Yang Chen atas harta ajaib ini, Wu Xiong membuka mulutnya untuk menjelaskan. Wajahnya cukup bangga pada dirinya sendiri. Pesawat ulang-alik melonjak ini adalah kartu truf Wu Xiong. Dia selalu bangga akan hal itu. Terlebih lagi, nama harta karun ajaib ini terkenal di dunia budidaya. Hampir semua pembudidaya, setelah mendengar nama soaring shuttle, akan memiliki ekspresi terkejut dan iri. Agaknya, Yang Chen tidak terkecuali. Yang mengejutkan Wu Xiong adalah tebakan Wu Xiong tidak menjadi kenyataan sama sekali. Yang Chen hanya melihat sekeliling, lalu mengangguk dan menjawab dengan kalimat, kasihan sekali.
Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen telah melihat harta sihir terbang tingkat tinggi seperti apa yang belum dia lihat. Pesawat ulang-alik melonjak surga ini, di mata Yang Chen, hanyalah barang inferior. Evaluasi ini juga diberikan oleh Yang Chen untuk merawat wajah Wu Xiong. Di mata Wu Xiong, penampilan Yang Chen sungguh mengejutkan. Jika bukan karena Yang Chen belum pernah mendengar nama Soaring Shuttle, maka Yang Chen memang merasa kasihan dengan Soaring Shuttle. Namun, Yang Chen hanyalah seorang junior kecil di tahap pemurnian Qi. Bagaimana dia bisa mengetahui harta sihir tingkat tinggi itu? Wu Xiong bukanlah orang biasa, dia juga tidak akan menggunakan mentalitas orang biasa untuk melihat masalah. Meskipun basis budidaya Yang Chen rendah, dia tahu tentang pil perebutan surga, dan cara mengendalikan api dapat dikatakan luar biasa. Bahkan di antara para penggarap api yang diketahui Wu Xiong tidak yakin siapa yang bisa mengesampingkan basis budidaya mereka dan bersaing dengan Yang Chen dalam mengendalikan api. Karena dia memiliki bakat dalam bidang alkimia, evaluasi Soaring Shuttle bukannya tanpa tujuan. Apakah ada cara untuk mengatasinya? Wu Xiong menggunakan nada meminta nasihat kali ini. Dia tidak mengabaikan Yang Chen karena usianya yang masih muda dan basis budidaya yang rendah. Sikap ini membuat Yang Chen sangat mengaguminya. Dia telah melihat terlalu banyak pria yang mengandalkan yang kuat untuk menindas yang lemah. Penampilan Wu Xiong sangat mengejutkannya. Di kehidupan sebelumnya, dia dan Wu Xiong tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi satu sama lain dan tidak tahu banyak tentang Wu Xiong. Namun, seorang master tahap Dacheng yang akan naik masih sangat sopan padanya, seorang junior di tahap pemurnian Qi, yang telah menjelaskan banyak masalah. Saat memurnikan, gunakan metode pemurnian gua surgawi dan integrasikan harta ajaib ini dengan gua surgawi. Yang Chen tidak memiliki ide untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri, dan terus terang mengatakan apa yang dia ketahui, meskipun membutuhkan lebih banyak usaha, itu bisa lebih nyaman, dan tidak perlu membawa tas Qian Kun begitu mencolok, dan kualitasnya harta ajaib juga bisa ditingkatkan banyak. Ini awalnya merupakan praktik umum di dunia spiritual, tetapi semua orang enggan melakukannya. Selama Wu Xiong naik, dia akan segera dapat menghubunginya. Namun di dunia fana, hanya sedikit orang yang melakukan ini. Konsumsi material dan kekuatan spiritual seperti itu, hanya untuk harta sihir terbang, merupakan pemborosan bagi banyak orang. Sebuah kalimat membangunkan si pemimpi, dan Wu Xiong tiba-tiba menyadari bahwa masalah yang dihadapi di masa lalu dengan harta ajaib ini tampaknya segera teratasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dengan keras, ya. Sederhana sekali, kenapa aku tidak memikirkannya? Setelah memujinya, matanya segera kembali ke wajah Yang Chen dan dia bertanya sambil tersenyum tetapi ragu, apakah kamu benar-benar hanya seorang murid dalam tahap pemurnian Qi? Generasi muda junior ini baru saja membaca lebih banyak buku. Yang Chen menjawab sambil tersenyum. Bagaimanapun, dia sudah mengatakan bahwa paviliun kitab suci telah dihafal sebelumnya, jadi ide ini tidak terlalu luar biasa. Wu Xiong mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, tapi dia sudah mengambil keputusan. Kali ini, pemurnian pil perebutan surga pasti akan memakan banyak waktu. Ketika dia punya waktu luang, dia akan belajar dari Yang Chen dan membaca lebih banyak buku. Pada levelnya, tidak ada hambatan dalam basis budidayanya. Yang dia butuhkan adalah pencerahan pada suatu saat. Tampaknya tidak cukup hanya membaca tentang kultivasinya sendiri sebelumnya. Episode 143. Setelah itu, Wu Xiong tidak lagi membicarakan topik ini, tetapi mengeluarkan sepoci teh hijau dan 2 cangkir teh. Dia menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan Yang Chen, lalu dengan sungguh-sungguh menyimpan teko tehnya. Teh dalam cangkir teh menunjukkan warna yang hampir hijau, seperti batu giok zamrud yang telah dimurnikan dan dimurnikan oleh Yang Chen. Cangkir tehnya juga tidak sederhana. Warna hijaunya sama yang membuat orang ngiler. Dengan teh hijau, rasanya seperti sepotong batu giok tanpa cacat. Orang tua ini tidak ada hubungannya dan punya sedikit hobi. Teman kecil, cobalah teh zamrud yang aku buat sendiri. Wu Xiong mengulurkan tangan dan memberi isyarat mengundang. Jika orang luar melihat ini, rahang mereka pasti akan jatuh ke tanah. Penatua Wu Xiong, bahkan ketika menghadapi kepala berbagai sekte, tampaknya tidak bersikap sopan. Yang Chen sepertinya tidak tahu maksudnya sama sekali. Setelah mengucapkan terima kasih dengan sopan, dia memegang cangkir giok zamrud dengan kedua tangannya dan mengambil cangkir teh zamrud. Wu Xiong menghabiskan hampir sebagian besar waktunya di Immortal Falling Abyss. Dia pada dasarnya tidak punya waktu untuk turun ke tanah untuk mengambil benda spiritual apapun. Oleh karena itu, teh zamrud ini dibuat dari daun lembut kumpulan bambu giok zamrud yang ia temukan di bawah tanah. Dibandingkan dengan teh biasa, rasanya sangat berbeda. Ini juga merupakan cara yang paling dibanggakan Wu Xiong, tetapi dia selalu mencicipinya sendiri dan jarang membagikannya kepada orang lain. Sekarang dia menuangkan secangkir untuk Yang Chen, ini adalah pertama kalinya. Semakin terobsesi seseorang, semakin dia berharap seseorang dapat menghargai karya kebanggaannya, tetapi Wu Xiong telah lama berada di Immortal Falling Abyss. Berapa banyak orang yang bisa seperti Yang Chen, duduk di depan Wu Xiong dan berbicara dengan percaya diri dan yakin. Ketika orang lain melihat Wu Xiong, mereka patuh seperti cucu, atau mereka gemetar ketakutan. Bagaimana mereka bisa sesantai Yang Chen, seolah-olah dia, pembangkit tenaga listrik tahap Dacheng, hanyalah teman biasa. Tapi Wu Xiong menyukai nada ini. Yang Chen sama sekali tidak menaruh Soaring Sky Shuttle di matanya, dan bahkan memiliki beberapa komentar penyesalan, yang membuatnya menatap Yang Chen dengan pandangan baru.
Metode perbaikan yang diusulkan kemudian bahkan lebih menarik perhatian. Meskipun cara itu sangat sederhana, hanya sedikit orang yang berpikir untuk melakukannya. Inilah yang menjadikannya langka dan berharga. Sekarang Yang Chen mengambil teh zamrud, Wu Xiong tidak menyentuh yang ada di depannya. Sebaliknya, dia memandang Yang Chen dengan gugup, menunggu evaluasinya. Dia sudah lama tidak merasakan antisipasi seperti ini. Tampaknya itu adalah keputusan yang tepat untuk mengundang Yang Chen secara tiba-tiba. Awalnya, Wu Xiong hanya ingin menyelesaikan masalah di Immortal Fallen Abyss sebelum dia pergi, tetapi dia tidak menyangka bahwa aura pembunuh tiba-tiba akan muncul di Immortal Fallen Abyss, dan dia tidak dapat menemukan sumbernya. Segera setelah itu, dia telah mencari lebih dari setengah Immortal Fallen Abyss. Begitu dia kembali, dia menemukan seseorang akan membunuhnya. Dia segera melampiaskan amarahnya pada Peng Hui yang malang dan membunuhnya di udara. Kemudian dia mendengar bahwa Yang Chen adalah seorang alkemis, dan dia sedang menyempurnakan pil perebutan surga. Pemurnian dan pemurnian Green Jade Zoysia kelas atas membutuhkan bantuan seorang ahli. Beberapa orang yang dia kenal tidak memiliki benih api yang cocok, jadi dia menemukan Yang Chen dengan mentalitas untuk mencobanya. Dia tidak menyangka Yang Chen akan memberinya kejutan besar. Kemudian Soaring Sky Shuttle membuat Su Xiong melihatnya dari sudut pandang berbeda. Sekarang Wu Xiong dengan gugup menunggu evaluasi Yang Chen terhadap teh zamrud yang dibuatnya. Yang Chen, yang memegang cangkir giok, tidak meminumnya dalam satu tegukan. Sebaliknya, dia terlebih dahulu memegang cangkir di depannya dan mengendusnya dengan lembut. Teh zamrud ini sangat kuat, namun memiliki wangi daun bambu yang kuat, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Hanya dengan mengendus ini, Yang Chen bisa merasakan kekuatan spiritual murni memasuki lubang hidungnya, dan seluruh tubuhnya terasa nyaman seolah-olah sedang berendam di air dingin. Melihat ekspresi Yang Chen yang menutup matanya dan dengan hati-hati mengendus teh, Wu Xiong menjadi semakin penuh harap. Kinerja Yang Chen benar-benar melebihi kinerja murid tahap penyempurnaan Qi. Dia sekarang sangat ingin mengetahui evaluasi Yang Chen terhadap teh zamrudnya. Dibandingkan dengan nektar giok yang dinikmati Yang Chen di pengadilan surgawi, teh zamrud ini memiliki aroma unik yang membuat orang ingin menyesapnya. Setelah Yang Chen mengendus sejenak, dia memegang cangkir batu giok kecil dan menyesapnya dengan lembut. Dalam sekejap, aroma bambu bercampur, dan pada saat yang sama, perasaan ringan dan transparan memenuhi mulutnya, lalu mengalir sepanjang mulut hingga paru-paru. Kekuatan spiritual yang sangat besar dilepaskan dari teh, membersihkan paru-paru, dan pesonanya tidak berhenti untuk waktu yang lama. Namun, Yang Chen tidak dapat sepenuhnya merasakan aroma teh ini saat ini. Kekuatan spiritual besar yang dilepaskan membuat Yang Chen harus mengoperasikan 5 elemen terbalik yin yang hingga batasnya untuk menyerap dan menyempurnakan kekuatan spiritual ini. Kekuatan spiritual yang menakutkan bahkan lebih melimpah daripada kekuatan spiritual yang terkandung dalam buah yang mendalam tahun lalu. Di wajah Yang Chen, ada ekspresi merah. Di mata Wu Xiong, dia tiba-tiba bereaksi. Teh zamrud miliknya dibuat dari daun muda bambu giok. Bagaimana murid tahap penyempurnaan Qi seperti Yang Chen bisa menahan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya? Saat dia hendak membantu, dia melihat wajah Yang Chen perlahan kembali normal, dan kemudian dia memuji dengan mabuk, teh yang enak. Segera setelah itu, dia meminum seteguk teh lagi, dan wajahnya memerah lagi sebelum kembali normal. Kali ini, Wu Xiong tidak tahu bagaimana dia harus memandang Yang Chen, anak tahap penyempurnaan Qi ini. Meskipun pujian semacam ini membuat Wu Xiong sangat senang, penampilan Yang Chen jelas melampaui murid tahap penyempurnaan Qi, jadi Wu Xiong benar-benar tidak bisa memberikan penilaian yang jelas. Apakah anak di depannya ini benar-benar dalam tahap penyempurnaan Qi? Luar biasa, bukan sesuatu yang ada di dalam kolam. Dua kata ini hanya terlintas di benak Wu Xiong, dan dia tiba-tiba memiliki firasat di hatinya. Tampaknya jika dia bisa mengundang Yang Chen untuk berpartisipasi dalam pemurnian pil perebutan surga kali ini, mungkin akan ada kejutan besar. Selanjutnya, topik keduanya mulai berkisar pada teh, dan Yang Chen juga terinspirasi oleh teko pemurnian unik Wu Xiong. Sepertinya dia harus mendapatkan peralatan menyeduh anggur. Dia tidak tahu seperti apa rasa bahan obat berharga di kebun obat, ditambah resep rahasia khusus yang dia tahu, jika dia mengolah dan menyeduhnya selama ribuan tahun. Nektar giok di pengadilan surgawi mungkin hanya sekedar telinga. Wu Xiong tidak menyangka teko tehnya bisa membuat Yang Chen banyak berpikir. Sebaliknya, semakin dia berbicara tentang topik teh dengan Yang Chen, semakin dia cocok. Pengetahuan Yang Chen yang kaya dan perspektif rasa yang unik juga membuat mata Wu Xiong berbinar. Bahkan jika Yang Chen tidak tahu apa-apa tentang alkimia, sekarang Wu Xiong bersedia duduk bersama dan berbicara dengan Yang Chen. Untuk bisa bertemu dengan teman kecil yang tidak peduli dengan senioritas dan kultivasinya, bahkan Wu Xiong pun merasa itu langka dan berharga. Topik keduanya berlanjut hingga keduanya tiba di tempat tujuan, lalu berhenti. Namun keduanya merasa itu belum cukup. Episode 144. Ini adalah tempat di mana Wu Xiong secara pribadi memilih untuk memurnikan pil perebutan surga. Sepanjang perjalanan, Soaring Sky Shuttle terbang dan dia tidak tahu sudah berapa lama dan seberapa jauh jaraknya. Tapi satu hal yang Yang Chen yakin adalah bahwa Wu Xiong tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu pemurnian pil perebutan surga. Setidaknya ada selusin pembatasan. Bahkan Wu Xiong sendiri mengendalikan Soaring Sky Shuttle. Tangannya terus membuat teknik rahasia. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum dia memasuki lingkaran dalam dari luar. Perlindungan ketat bisa dilihat. Yang Chen tidak terkejut dengan hal ini.
Pil perebutan surga berani disebut pil perebutan surga. Pil obat ini sudah sangat menantang surga. Jika Wu Xiong bersikap ceroboh, itu berarti nyawanya sendiri sebagai lelucon. Ketika pesawat ulang-alik Soaring Heavens mendarat di tanah, Wu Xiong keluar bersama Yang Chen dan menyingkirkan pesawat ulang-alik Soaring Heavens. Lalu, dia membuat teknik rahasia. Kemudian, sebuah jalan tiba-tiba muncul di hutan lebat di depan mereka berdua. Wu Xiong memimpin dan Yang Chen mengikutinya ke hutan lebat. Setelah hutan lebat, ada sebuah lembah kecil, dan kekuatan spiritual di lembah itu sangat melimpah. Begitu mereka masuk, mereka melihat sebuah istana yang sangat indah. Di pintu masuk manor, puluhan pelayan yang tampak berada di panggung pondasi berdiri rapi. Mereka mengenakan pakaian seragam dan berdiri dalam dua baris. Ketika mereka melihat Wu Xiong, mereka memberi hormat secara seragam. Wu Xiong hanya melambaikan tangannya dengan santai dan menunjuk Yang Chen dan berkata, teman kecil Yang Chen adalah tamu terhormat yang saya undang, Anda tidak boleh mengabaikannya. Setelah itu, dia masuk ke istana bersama Yang Chen. Di dalam manor, sangat indah dan mewah. Tepat di tempat mata Yang Chen bisa melihat, setidaknya ada 3 pohon kuno berusia ribuan tahun yang bergoyang. Bahan yang digunakan untuk membangun istana, bahkan jika Yang Chen melihatnya sekarang, dia tidak sabar untuk merobohkan dinding, lantai, dan atap dan menggunakannya untuk menyempurnakan senjata ajaib. Seorang ahli tahap Dacheng, akumulasi ratusan tahun, dibandingkan dengan kehidupan Yang Chen yang bersembunyi dari Tibet, fondasinya tidak 1 atau 2 kali lebih kaya. Wu Xiong sangat memperhatikan efisiensi. Kembali ke istana, dia langsung membawa Yang Chen ke tempat di mana dia akan menyempurnakan pil perebutan surga di masa depan. Di sini, Yang Chen bertemu dengan tamu Wu Xiong lainnya. Itu sudah diduga. Wu Xiong tidak terkenal karena alkimianya, jadi jika dia ingin menyempurnakan Heaven's Rising dan, dia pasti membutuhkan bantuan beberapa alkemis tingkat tinggi. Yang Chen melihat setidaknya 3 alkemis tingkat jiwa baru lahir. Zhu Peng, Deng Yiya, He Lianyun, ketiga orang ini semuanya adalah alkemis terkenal. Dalam kehidupan Yang Chen sebelumnya, nama orang-orang ini seperti guntur di telinganya. Ketika Yang Chen masih junior, yang terburuk dari ketiganya sudah menjadi master alkemis kelas 3, dan yang terkuat, Deng Yiya, meskipun seorang wanita, sudah menjadi master alkemis kelas 4. Mendengar perkenalan Wu Xiong, Yang Chen juga seorang ahli alkemis. Di mata ketiga alkemis, ada sedikit keraguan, dan ada juga sedikit rasa jijik. Seorang alkemis tahap pemurnian Qi, meskipun levelnya tinggi, seberapa tinggikah itu? Yang Chen memiliki api inti bumi, yang paling cocok untuk menyempurnakan Zamrud Giok Soisia. Atas penghinaan dari 3 alkemis senior, apakah itu Wu Xiong atau Yang Chen, mereka tidak terkejut. Pil perebutan surga bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh seorang junior di tahap pemurnian Qi, dan satu-satunya alasan mengapa Yang Chen dapat berpartisipasi adalah karena dia memiliki api inti bumi, dan cara mengendalikan apinya benar-benar luar biasa, dan dia kompeten untuk tugas menyempurnakan Emerald Jade Soisia. Dalam hal ini, Wu Xiong tidak sengaja meninggikan Yang Chen, yang akan membuat ketiga alkemis senior tidak puas. Demikian pula, dia tidak meremehkan Yang Chen, tetapi hanya menyatakan alasan mengapa Yang Chen berpartisipasi. Alasan ini, di benak ketiga alkemis, adalah alasan yang bisa diterima. Meskipun masing-masing dari mereka adalah seorang penanam api dan memiliki benih api, tidak satupun dari mereka memiliki api inti bumi. He Lianyun mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya tidak menyembunyikan rasa jijiknya pada Yang Chen. Ini adalah kesempatan untuk menyempurnakan pil perebutan surga agar menjadi terkenal di dunia, dan seorang junior datang, itu benar-benar merepotkan. He Lianyun tidak berpikir bahwa Yang Chen adalah orang yang sangat diperlukan. Lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan, jangan mencoba berpartisipasi dalam hal lain. Secara relatif, Deng Yiya jauh lebih berhati-hati, dan kata-kata peringatannya juga banyak, jika Anda menunda masalah Penatua Wu, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Namun, lebih baik dikatakan bahwa itu adalah peringatan daripada pengingat. Adapun Zhu Peng, dia tidak mengatakan apapun. Dia dengan dingin melirik Yang Chen dan tidak lagi memperhatikannya, duduk di sana dan menutup matanya untuk beristirahat. Sikap ketiganya berbeda, tetapi Wu Xiong tidak mengungkapkannya sedikitpun. Pemurnian pil perebutan surga adalah ketiganya. Wu Xiong tidak akan pernah berselisih dengan mereka bertiga demi Yang Chen, seorang murid dalam tahap pemurnian Qi. Tujuan awal mendatangkan Yang Chen hanyalah untuk sedikit meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian. Bahkan jika kesannya terhadap Yang Chen kemudian berubah, itu tidak akan mengubah tujuan awal membawa Yang Chen. Di bawah penghinaan total dari 3 alkemis senior, Yang Chen sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dia duduk di kursi yang diatur Wu Xiong untuknya dan mulai memeriksa pria lain yang bukan seorang alkemis. Fan San, Sekte Penjinak Binatang. Melihat mata Yang Chen melihat ke atas, wajah orang yang tersisa menunjukkan senyuman yang tidak terlihat ramah, tetapi dia mengatakan identitasnya. Yang Chen memahami bahwa pemurnian pil perebutan surga memerlukan roh monster yang kuat sebagai roh pil, dan Fan San adalah penolong yang baik dalam hal ini. Dia mengangguk sedikit ke arah Fan San, lalu Yang Chen menyapa keempat orang itu dengan etiket generasi muda. Junior ini adalah Yang Chen dari Istana Yang Murni. Saya telah melihat beberapa senior, dan saya juga meminta para senior untuk memberi saya beberapa saran. Etiket ini membuat wajah beberapa orang terlihat lebih baik. Orang-orang lainnya tidak berbicara. Deng Yiya sekali lagi membuka mulutnya dan berkata, dan tidak berkata apa-apa lagi.
4 master tahap Yuanying direduksi menjadi penyulingan pengobatan dengan junior tahap pemurnian Qi. Diperkirakan jika bukan karena wajah Wu Xiong, orang-orang ini akan langsung mengusir Yang Chen dari istana ini. Sesuai resep pil, semuanya sudah siap. Semua orang lihat apa lagi yang perlu disiapkan dan bawa bersama-sama. Wu Xiong bertemu dengan semua orang yang mengundangnya, dan wajahnya juga berubah serius. Ini adalah peristiwa besar yang berkaitan dengan kenaikannya, dan tidak ada kesalahan. Tidak ada yang lain, tapi bisakah Yang Chen ini melakukannya? Jangan tunda acara besar Penatua Wu dalam pemurnian, bahkan 100 kematian tidak dapat menebusnya. Begitu He Lianyun membuka mulutnya, dia sekali lagi menargetkan Yang Chen. Sejauh yang saya tahu, Istana Cunyang bukanlah sekte yang terkenal dengan alkimia. Seorang junior dari tahap pemurnian Qi, jika dia beruntung memiliki intinya api, lebih baik temukan salah satu muridku, yang juga merupakan alkemis kelas 3 di puncak tahap Jidan, dan ambil api intinya. Episode 145. Ada 3 alkemis senior, 1 dari Imperial Beast Sect, ditambah Yang Chen dan Wu Xiong, totalnya 6 orang. Setelah He Lianyun mengucapkan kata-kata ini, tidak ada yang mengatakan apapun kecuali Yang Chen. Meskipun sikap beberapa orang terhadap Yang Chen berbeda, ada satu hal yang sama, yaitu penghinaan. Pemurnian pil perebutan surga, dapatkah seorang junior kecil di tahap pemurnian Qi berpartisipasi? Apakah Anda pantas mendapatkannya? Bukan tidak mungkin untuk merebut benih api dari orang lain, tentunya dengan syarat pemilik benih api tersebut bekerja sama. Tidak mungkin orang mati memiliki benih api, dan tidak mungkin mengambilnya secara paksa. Itu hanya mungkin jika pemiliknya bersedia menawarkannya. Namun, basis budidaya terendah dari orang-orang yang hadir juga berada pada tahap awal alam jiwa baru lahir. Apakah seorang junior di tahap pemurnian Qi punya ruang untuk menolak? Mata ketiga alkemis sudah tidak tersamarkan pada tubuh Yang Chen, masing-masing memiliki keserakahan yang sama. Meskipun mereka sendiri tidak membutuhkan benih api, mereka tidak memiliki sedikit murid. Merupakan hal yang baik juga bisa mendapatkan benih api yang cocok untuk juniornya. Secara khusus, api inti bumi ini adalah api yang paling cocok untuk alkimia, hanya dapat ditemui dan tidak dicari. Jika mereka belum memiliki benih api tingkat tinggi, mungkin mereka bersedia mendapatkannya langsung dari Yang Chen. Wu Xiong sudah menyesal membawa Yang Chen. Ia ingin dapat memurnikan Emerald Jade Zoysia dengan kualitas terbaik, namun ia tidak memikirkan masalah kerjasama orang-orang tersebut. Dia tidak menyangka He Lianyun akan langsung mengemukakan ide keji seperti itu. Tapi Wu Xiong tidak bisa menyinggung ketiga alkemis ini. Mereka sudah menjadi alkemis terbaik di dunia fana. Memurnikan pil perebutan surga, dia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan orang-orang ini. Tapi membiarkan dia mengorbankan Yang Chen, itu adalah sesuatu yang sangat tidak ingin dilakukan Wu Xiong. Dialah yang membawa Yang Chen. Jika dia dibunuh seperti ini, apakah dia masih memiliki wajah? Sekarang di hadapan Wu Xiong ada pilihan yang sulit. Di satu sisi adalah surga yang merebut pil, di sisi lain adalah Yang Chen. Meski hanya satu dari 3 alkemis, He Lianyun, yang berbicara, namun semuanya tergerak oleh kata-kata He Lianyun. Jika dia tidak menenangkan mereka bertiga, tidak ada cara untuk menyempurnakan pil perebutan surga. Namun, jika dia mengorbankan Yang Chen begitu saja, dia akan menamparkan wajahnya sendiri. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melakukannya. Keraguan Wu Xiong secara alami terlihat oleh semua orang, tidak terkecuali Yang Chen. Wu Xiong ragu-ragu, Yang Chen sudah sangat bersyukur. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang junior di tahap pemurnian Qi. Untuk seorang junior di tahap pemurnian Qi, dia akan berselisih dengan 3 alkemis tahap Yuanying, orang dengan otak tidak akan melakukannya. Namun, Yang Chen bukanlah orang yang akan pasrah pada kematian. Pikiran He Lianyun sangat kejam, dan Yang Chen tidak keberatan menghapus wajahnya untuk membuat dirinya terlihat baik. Kamu berbicara seolah-olah kamu benar-benar dapat menyempurnakan pil perebutan surga. Selama saya menyerahkan api inti bumi, akankah senior Helian berhasil menyempurnakannya? Senior adalah orang yang diundang secara pribadi oleh Penatua Wu, begitu pula generasi muda junior ini. Jika ada master alkemis panggung Dacheng yang muncul sekarang, apakah senior Helian juga harus menyerahkan benih apinya sendiri? Begitu dia membuka mulutnya, kata-kata Yang Chen membuat semua orang sedikit terkejut. Lagi pula, apakah ini kediaman Penatua Wu atau kediaman senior Helian? Yang Chen telah menatap He Lianyun dengan cermat dan bertanya sambil tersenyum, di sini, senior Helian sudah bisa menjadi tuan rumah bagi Penatua Wu, apakah ini yang Anda maksud? Setelah mengatakan ini, wajah He Lianyun menjadi sedikit salah. Memang benar Wu Xiong mengundangnya, tapi ini bukan wilayah He Lianyun. Berteriak dan berteriak di wilayah Wu Xiong, bahkan langsung menghukum orang yang diundang oleh Wu Xiong, bukan lagi cara memperlakukan tamu. Itu merupakan tamparan terang-terangan di wajah tuan rumah. Wu Xiong juga teringat dengan kata-kata Yang Chen. Ya, ini wilayah saya, tamu undangan saya, siapa yang berani bersikap kasar? Pil perebutan surga belum dimurnikan, dan perselisihan internal sudah mulai terjadi. Yang paling penting adalah pernyataan seperti itu tidak memberikan wajah Wu Xiong. Memikirkan hal ini, wajah Wu Xiong juga tenggelam. Pada akhirnya, Yang Chen diundang secara pribadi oleh Wu Xiong, sama seperti mereka bertiga. Meskipun wilayah setiap orang berbeda, identitas mereka tetap sama. Karena mereka semua adalah tamu, berlari ke sini untuk mengambil alih tuan rumah adalah tamu yang buruk.
Meskipun Zhu Peng dan Deng Yia terprovokasi oleh kata-kata He Lianyun, pada saat ini, tidak ada lagi penghinaan seperti sebelumnya. Seorang junior di tahap pemurnian Qi dapat berdiri di depan 4 master tahap Yuanying dan seorang master tahap Da Cheng dan berbicara dengan percaya diri dan yakin. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai tindakan yang berani. Mereka tidak bisa tidak melihat Yang Chen dengan pandangan baru. Anda, He Lianyun merasa ngeri, hanya menatap Yang Chen dengan tajam, tetapi segera menoleh ke Wu Xiong dan buru-buru menjelaskan, Penatua Wu, junior generasi muda ini tidak bermaksud seperti itu. Di hadapan para penggarap, alkemis biasanya lebih unggul. Tidak ada yang ingin menyinggung seorang alkemis dengan masa depan yang menjanjikan, apalagi He Lianyun yang sudah terkenal di dunia. Namun, Yang Chen mengatakan sebelumnya bahwa pil perebutan surga belum dimurnikan. Faktanya, ketiga alkemis berkumpul di sini karena keberhasilan pil perebutan surga tidak bagus, jadi semua orang harus mendiskusikannya bersama. Dalam sejarah, pil perebutan surga hanya disempurnakan 1 kali, dan juga berhasil disempurnakan oleh seorang alkemis senior yang brilian. Setelah pil perebutan surga disempurnakan, sang alkemis langsung naik, hanya menyisakan resep pil tidak lengkap yang hanya mencatat bahan-bahannya. Metode pemurnian masih membutuhkan semua orang untuk memikirkannya bersama. Jika dia benar-benar yakin, Wu Xiong pasti akan melakukan apapun yang dikatakan He Lianyun. Tapi masalahnya ada di sini, He Lianyun tidak berani menepuk dadanya dan menjaminnya, jadi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk meneriaki Wu Xiong. Ketika Yang Chen mengatakan itu, dia harus menjelaskan. Teman kecil Yang Chen diundang secara pribadi oleh lelaki tua ini. Jangan sebutkan kata-kata sebelumnya lagi. Wu Xiong sedikit marah, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyinggung He Lianyun dan alkemis lainnya saat ini, jadi dia hanya bisa mengatakan ini. Di mana He Lianyun berani mengatakan apa-apa lagi, kecuali mengangguk, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Wu Xiong sudah terprovokasi oleh kata-kata Yang Chen tadi. Bahkan jika dia adalah seorang alkemis senior, apakah master tahap Da Cheng yang akan naik akan benar-benar peduli padanya? Di masa depan, jika dia ingin membersihkan Yang Chen, akan ada banyak peluang. Mengapa dia menemukan masalah untuk dirinya sendiri pada saat ini? Namun, apa yang dikatakan senior He Lian sebenarnya masuk akal. Yang Chen tiba-tiba membuka mulutnya lagi, menakuti He Lianyun. Mendengar bahwa dia setuju dengan dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Chen. Karena beberapa senior tidak mempercayai generasi muda ini, lebih baik lakukan ini. Generasi muda junior ini akan membodohi dirinya sendiri dan menunjukkan kepada semua orang sedikit hal tentang mengendalikan api. Yang Chen tersenyum dan memandang ke beberapa alkemis, lalu berkata, jika senior He Lian bisa melakukan hal yang sama, saya akan memberi Anda api inti bumi, bagaimana? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.